Shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali untuk kita belajar bersama firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, untuk kita belajar mengenal Kristus, belajar untuk hidup di dalam kebenaran Kristus. Renungan pada hari saat ini kita akan ambil dari Yohanes 4 ayat yang ke-43 sampai 45. Ayat ini sendiri sebenarnya adalah cerita lanjutan ketika Tuhan Yesus selesai dari Samaria. Dia di sana tentu kita tahu bagaimana orang-orang Samaria menyambut dengan luar biasa. Nah, di ayat ini ada dua kontras yang dimunculkan. Ya, yang pertama adalah sikap orang-orang yang menolak, dan kemudian orang-orang yang menyambut dengan sukacita kebenaran Tuhan, suara profetik dan juga pribadi Kristus itu sendiri. Dia memberi perikopnya berjudul Kembali ke Galilea. Dan setelah 2 hari Yesus berangkat dari sana yang dimaksud adalah Samaria ke Galilea. Jadi dari sana yang dimaksud adalah Galilea, ayat-ayat yang sebelumnya. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Nah, ada dua hal yang sangat kontras tentunya. Bagaimana ketika Tuhan Yesus dalam hal ini setelah selesai bertemu dengan orang-orang yang menyambut dia menyatakan sebuah pernyataan atau ungkapan hati dari Tuhan Yesus, di mana ketika dia mengalami sebuah penolakan dari orang-orang yang dikatakan sebagai bangsanya sendiri. Nah, kalau kita baca di footnote yang ada di bawah Alkitab, kita akan dirujuk ayat 44 itu merujuk pada ke Markus atau Matius 13 ayat yang ke-57. Kita bisa buka Matius 13 ayat yang ke-57. Nah, perikop ini ayat yang ke-44 itu menuju kepada perikop di mana Yesus ditolak oleh orang-orang Nazaret. Nah, Matius 13 ayat yang ke-57. Dimulai dari 53 sampai 57, perikopnya jelas di situ dikatakan Yesus ditolak di Nazaret, itu merujuk ke sana. Nah, jika kita baca 53, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Di tempat asalnya, Nazaret, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperoleh hikmat itu dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukanlah ini anak tukang kayu, bukanlah ibunya Maria dan saudara-saudara Yakobus, Simon dan Yudas, dan bukanlah saudara-saudaranya perempuan dan semuanya yang ada kita. Jadi mana dia peroleh semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak Tuhan. Jadi orang-orang Nazaret, singkat cerita, adalah orang-orang yang sebenarnya mereka takjub juga sama seperti orang Samaria, tapi mereka kemudian bertanya-tanya dan kemudian mempertanyakan asal-usul Tuhan Yesus, karena mereka kenal dan tahu siapa orang tua, siapa saudara-saudaranya, dan itu membuat mereka tidak percaya. Nah, perikop ini jika kita renungkan, dan juga kemudian ada satu sikap yang sangat kontras yang ada di ayat 45. Dikatakan di sana, kalau kita baca lagi, kita juga baca di footnote-nya, maka di ayat 45 dirujukkan sebuah peristiwa, yaitu pernikahan perkawinan di Kana, yaitu di Yohanes 2. Nah, jika kita baca 45, jadi ayat 44 sama 45 itu merujuk sebuah peristiwa yang ada di Alkitab, menceritakan dua peristiwa yang pernah terjadi, yaitu bagaimana peristiwa Yesus ditolak di Nazaret dan kemudian dikaitkan dengan perkawinan di Kana. Ada dua sikap yang sangat berbeda. Mereka sama-sama mendengar, mereka sama-sama melihat mukjizat, mereka sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, bertemu dengan pribadi Yesus, tapi ada dua sikap yang sangat kontras. Yang pertama menolak, yang tentunya menerima. Nah, di Alkitab sendiri hanya ada dua sikap ini yang selalu menjadi pertentangan, yang selalu muncul di dalam Alkitab. Ada orang-orang yang menyambut dengan sukacita, kemudian ada orang yang menolak. Bahkan ada yang kemudian menolak hingga menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, sebagai orang Kristen, tentu kita
diperhadapkan dengan dua hal ini. Bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita? Kita mungkin sama-sama mendengar pengajaran firman. Mungkin kita sama-sama juga seperti orang Nazaret dan juga orang Galilea ini, ataupun orang Samaria. Kita sama-sama bertemu dengan pribadi Kristus. Namun apakah respon yang akan kita berikan? Respon sangat penting. Sama-sama melihat, sama-sama mendengar, mengapa berbeda? Nah, ini yang menarik adalah bagaimana ketika orang mulai menggunakan, ketika orang mulai belajar mengenal Kristus, orang mulai menggunakan ukuran-ukuran yang logika manusia, standar manusia yang mereka punya. Akhirnya mereka menjadi bingung. Dan yang menarik, banyak orang yang dikatakan juga ketika di ayat yang di Nazaret itu orang menjadi kecewa. Nah, ini yang perlu kita renungkan sama-sama. Bagaimana sikap kita terhadap Kristus itu sendiri? Bagaimana respon kita? Apakah kita mau jadi orang yang seperti orang Nazaret, atau kita mau jadi seperti orang-orang Galilea atau orang-orang Samaria yang begitu antusias? Meskipun mereka sebenarnya tidak mengenal siapa Kristus itu, tapi mereka benar-benar mengenali bahwa apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya itu menunjukkan bahwa dia adalah juru selamat. Dia tidak peduli, atau dia tidak melihat secara manusia, dan dia dibukakan matanya secara rohani sehingga dia bisa melihat kebenaran Kristus. Nah, dua respon ini tentu selalu menjadi perenungan kita. Apakah ketika Tuhan Yesus menyatakan mukjizatnya, apakah ketika saat ini Tuhan Yesus menyatakan pribadinya, kebenarannya, bagaimana respon kita? Respon kita apakah sudah tahu, atau seperti itu saja, ataukah kita menyambut dengan penuh sukacita? Nah, tentu Tuhan sangat rindu untuk kita menyambut dengan sukacita, dan kita tidak melihat dengan logika ukuran pikiran manusia saja. Tapi bagaimana ketika kita melihat Allah, itu melihat dengan kasih karunia, dengan melihat dengan mata yang telah dibuka Allah dan disingkapkan Allah. Kasih karunia yang menyingkapkan untuk kita dapat melihat kebesaran Allah, kita dapat melihat pernyataan Allah, pribadi Allah yang hadir. Nah, dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan haus dan lapar, dibutuhkan keberanian, kemauan untuk meletakkan semuanya ketika kita mau belajar melihat Tuhan. Kita mungkin sudah punya dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita di sini juga menunjukkan bahwa sebenarnya ketika kita semakin banyak mengerti, semakin kita banyak belajar, tentu itu menjadi satu hal yang bisa menjadi berbahaya juga ketika kita belajar untuk mengerti Tuhan. Karena kadang kita menggunakan pikiran kita, menggunakan analisa pikiran logika manusia kita, dan kita membuat kita terhalang, dan itu menjadi tembok untuk kita mengenal siapa Kristus itu. Satu-satunya cara untuk kita mengenal Kristus ya kita menjadi orang-orang Samaria, menjadi orang-orang Galilea, orang-orang yang menerima dengan penuh sukacita, dan dia mengizinkan, dan dia melihat bukan dengan mata jasmani saja, tapi bagaimana melihat dengan mata rohani, melihat dengan mata yang telah dibuka Tuhan. Nah, ini tentu menyambut Paskah, menyambut hari kebangkitan Tuhan yang baru saja kita peringati. Bagaimana respon kita menyambut itu semua? Bagaimana respon yang saudara akan berikan pada Kristus? Ini tentunya menjadi pertanyaan yang harus terus kita renungkan. Bagaimana respon yang akan kita berikan? Dan tentunya kita mau terus berdoa untuk kita dapat melihat bukan dengan mata jasmani kita, atau bukan dengan kepandaian kita saja, tapi bagaimana kita mau belajar melihat dengan matanya Tuhan, melihat dengan mata yang telah dibuka Tuhan, seperti orang-orang Samaria, orang-orang Galilea, yang mereka betul-betul mereka mengalami Tuhan dan kemudian mereka melihat. Yang itulah yang membedakan orang Kristen, karena kita mungkin sama-sama di gereja, sama-sama mungkin juga pernah mengalami mukjizat, sama-sama mungkin pernah mengalami banyak hal di dalam Tuhan, tapi satu hal, respon itu yang menentukan apakah kita benar-benar menerima kasih karunia itu, menyambut dengan sukacita atau tidak. Respon itu akan terlihat dan menjadi
menjadi sikap, menjadi karakter, atau menjadi dasar dari orang Kristen. Karena orang Kristen bukan hanya sekedar taat atau sekedar melakukan kebaikan, enggak, tapi orang Kristen adalah kasih karunia. Bagaimana kita menyambut kasih karunia itu yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih. Kiranya renungan saat ini memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, haleluya, amin.